Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Reza Widianto, guru pendamping saya Pak Agustinus Budiono. Kita akan belajar tentang makna dan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 dengan mata pelajaran PKN, dan saya dari kelas 8A. Mari kita simak penjelasan saya. Kenapa Undang-Undang Dasar itu diciptakan? Karena untuk mengatur hak dan kewajiban penguasa pemerintah, serta hak dan kewajiban rakyat yang diperintah. Jika suatu negara tidak memiliki dasar, dapat dipastikan akan menjadi penindasan terhadap hak asasi manusia. Jadi seperti itu. Menurut pendapat Brace, seperti dikutip artonak.blogspot.com, hal-hal yang menjadi alasan sehingga suatu negara memiliki undang-undang dasar sebagai berikut. Pertama, adanya kehendak para warga negara yang bersangkutan agar terjamin hak-haknya dan bertujuan untuk mengatasi tindakan-tindakan para penguasa negara tersebut. Yang kedua, adanya kehendak dari penguasa negara atau rakyatnya untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem tertentu atas pemerintah negaranya. Yang ketiga, adanya kehendak para pembentuk negara baru tersebut agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraannya. Yang keempat, adanya kehendak dari beberapa negara yang pada mulanya berdiri sendiri lalu menjalin kerjasama. Jadi seperti itu. Selanjutnya, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sebagian dari hukum dasar, yaitu hukum dasar tertulis. Jadi, Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia bukanlah satu-satunya hukum dasar. Di samping hukum dasar yang tertulis, masih ada hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Meskipun tidak tertulis, hukum dasar tidak tertulis biasa disebut konvensi atau kebiasaan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan. Salah satu contoh dari konvensi adalah pidato kenegaraan presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan DPR. Next. Negara Kesatuan Republik Indonesia sangatlah beruntung karena sejak tanggal 18 Agustus 1945 sudah memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang digunakan untuk mengatur jalannya pemerintahan negara. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 merupakan norma hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang dijadikan dasar untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki sifat sebagai berikut. Pertama, tertulis. Rumusannya jelas, merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun mengikat bagi setiap warga negara. Yang kedua, singkat dan supel. Membuat aturan-aturan, yaitu memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, serta membuat hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, memuat norma-norma, aturan-aturan, serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Yang keempat, merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi, juga sebagai alat kontrol terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia. Lanjut, Undang-Undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar, yaitu hukum dasar yang tertulis sebagai hukum dasar Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum tertulis. Dengan demikian, setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah,
peraturan presiden, ataupun bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi. Pada akhirnya, semua peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara yang ada di pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004. Terima kasih sudah menonton. Saya harap kalian bisa menikmatinya. Terima kasih atas menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.